Shalom, selamat malam saudara yang seiman di dalam Kristus. Saat ini tanggal 10 Maret 2026 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Berbahagialah kita yang mendengar merenungkan firman Tuhan, dan renungan ini saya beri tema menghidupi firman malah dianggap sesat. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar dan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Banyak kali tokoh-tokoh gereja menjadi marah ketika ada orang lain memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Orang itu akan dianggap sebagai penyesat atau pembawa ajaran palsu, dengan upaya menghasut orang banyak untuk tidak mendengar atau menjauhi orang itu. Jangan terima karena tidak sesuai dengan keinginan para imam. Ujung-ujungnya mempengaruhi umat Tuhan yang untuk tidak melakukan firman-Nya. Contoh, salah satu pengkhotbah yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk membantu jemaat, hanya dengan doa orang akan disembuhkan, orang dipulihkan, dan banyak lagi yang dilakukan dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Tetapi semua itu akan ditolak oleh para ahli-ahli kitab. Apalagi saat ingin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, kita sering dianggap salah, kita malah dicemooh. Bahkan ajaran firman Tuhan yang disampaikan saudara akan dianggap membawa ajaran salah atau sesat. Demikian juga ketika kita berdiam diri, tidak melakukan, pikirnya kita tidak hidup di dalam Tuhan. Serba salah saudara. Untuk melakukan kebaikan saja susahnya minta ampun. Butuh waktu yang lama agar orang lain dapat percaya kalau kita benar-benar ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sementara untuk melakukan kejahatan